Shalom Aleichem, puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat ini saya masih akan melanjutkan khotbah seri tentang doa Bapak kami. Hari ini kita akan mendengarkan seri yang keberapa? Yang ke-9. Untuk itu mari kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Saya akan baca, demikian bunyinya. Oleh karena itu, hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di sorga juga di atas bumi. Berikanlah kepada kami hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunkanlah kepada kami hutang-hutang kami, seperti juga kami ampunkan kepada para penghutang kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena punyamulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sampai pada hari ini dengan pembahasan yang ke-9. Saya hanya akan mengingatkan saja. Yang pertama saya bahas tentang Avinu, yaitu Avi anaknu, Bapa kami. Yang kedua Seba Samayim, yang ada di sorga. Yang ketiga Yid Kadasimka, dikuduskanlah namamu. Yang keempat Tavo Malkutka, datanglah kerajaanmu. Yang kelima Yase Retsonka Baaretz Kaasyer Naasaba Samayim, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Yang keenam, ten lanu hayom lechem kukenu, berikanlah kepada kami roti kami sehari-hari. Yang ketujuh, uslak lanu et asmatenu kaasyer solkim anaknu la asyer asmulanu, ampunkanlah kepada kami hutang-hutang kami, seperti kami juga mengampunkannya kepada para penghutang kami. Yang kedelapan, wa al tevinu lidei masa kiim hatsilenu minhara kileka hamamlaka, dan janganlah membiarkan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, hari ini saya akan menyampaikan yang ke-9, yaitu wahakfura wahati feret leolmei olamim, punyamulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maksud daripada wahakfura wahati feret leolmei olamim ini artinya bahwa kerajaan itu milikmu. The kingdom is yours. Tetapi juga kuasa itu milikmu. The power is yours. Dan yang ketiga, kemuliaan itu milikmu. The glory is yours. Dan ini seperti apa yang tertulis di dalam kitab suci, bahwa segala-galanya itu ada di tangan Tuhan. Nah, jika kerajaan milik Elohim, seharusnya anak raja hidupnya diberkati. Tidak susah dan tidak bikin malu Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu milik Tuhan. Jadi kalau kita konvertkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, tidak ada yang saling bertentangan. Kita melihat bahwa segala sesuatu tadi dikatakan kerajaan itu milik Tuhan, kuasa itu milik Tuhan, kemuliaan itu milik Tuhan, dan hal itu sama seperti yang ditulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-29. Kita lihat di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-29, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12, di sana berbunyi, bagimu ya Yahweh, kebesaran dan kekuasaan dan kemuliaan dan kemenangan serta keagungan, segala yang ada di langit dan di bumi kepunyaanmu. Ya Yahweh, kepunyaanmulah kerajaan, dan engkau meninggikan dirimu melebihi segalanya sebagai kepala. Dan kekayaan dan kehormatan berasal dari hadapanmu, dan engkau berkuasa atas segalanya. Di dalam tanganmulah kuasa dan keperkasaan, dan di dalam tanganmulah yang menjadikan besar dan memberi kekuatan untuk segalanya.
Jadi kalau kita perhatikan ayat tadi, tidak bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami yang berbunyi, punyamulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita tahu bahwa punyamulah kerajaan, kuasa dan kemuliaan, di dalam 1 Tawarikh tadi juga mengajarkan kepada kita bahkan kekayaan, kehormatan, segala sesuatu adalah milik Tuhan. Saudara dan saya, kita adalah anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan. Di dalam Yohanan pasal 1 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, namun seberapa banyak orang yang telah menerima Dia, kepada mereka Dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam namanya. Saudara dan saya sudah percaya di dalam namanya. Dalam nama siapa? Dalam nama Yeshua HaMashiach. Artinya saudara dan saya, kita ini diberi otoritas, diberi kuasa menjadi anak-anak Elohim. Dan Elohim yang kita sembah bukan Elohim yang mati, tetapi Dia pencipta langit dan bumi. Dia pencipta segala-gala alam semesta dan segala isi yang ada di bumi, semua milik Bapa Yahweh. Artinya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya raya, Tuhan yang segala-galanya. Nah, sekarang perhatikan, kalau saudara punya orang tua saudara kaya, kira-kira saudara hidupnya susah atau tidak? Tentu hidupnya tidak akan susah. Demikian pun sebagai umat-umat Tuhan yang diberi kuasa, diberi otoritas menjadi anak-anak Elohim, yang mana Elohim itu memiliki segala-galanya, seharusnya kita tidak hidup susah, kita tidak hidup menderita. Tetapi kalau kita melihat realitas yang ada, kita lihat masih banyak umat-umat Tuhan yang hidupnya susah dan bahkan mempermalukan Tuhan di dalam kehidupannya. Kenapa? Jadi aventurir, pindah satu ke tempat yang lain hanya untuk meminta-minta. Karena itu saya mengajarkan kepada Om Pen, kita ini hamba-hamba Elohim, maka kita pasti akan diberkati di dalam kehidupan kita. Karena itu saya katakan jangan sampai meminta di dalam kita melayani. Yang pertama, kalau kita meminta, berarti kita ini mempermalukan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak bisa melakukan sesuatu, sehingga dalam kehidupan kita, kita meminta sana, meminta sini. Tetapi kita melihat satu realitasnya demikian. Tetapi dari ayat-ayat yang tadi saya ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana Yeshua mengajarkan dengan ajaran doa Bapa kami, di situ dikatakan bahwa punyamulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, bukan hanya dulu, tetapi sekarang dan sampai selama-lamanya. Maka jangan sampai di dalam kehidupan kita hidup sebagai anak Tuhan yang menderita. Mungkin ada di antara kita yang berkata, apakah yang akan Pak Yakub ajarkan ini adalah teologi kemakmuran? Saya mempertanyakan dengan pertanyaan tersebut, saudara-saudara. Memang adakah kesalahan dari teologi kemakmuran? Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Yang menjadi pertanyaan beberapa hal dari apa yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama, bagaimana dengan Amsal 23 ayat yang keempat? Kita lihat terlebih dahulu di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, hendaklah engkau tidak bersusah payah untuk menjadi kaya. Berhentilah dari pengertianmu itu. Loh, firman Tuhan saja mengajarkan supaya kita jangan menjadi orang kaya. Kenapa sekarang kita belajar bahwa hidup kita tidak boleh kekurangan? Ini yang menjadi pertanyaan. Nanti semua akan terjawab. Yang kedua,
salahkah kita hidup makmur dan tidak berkekurangan? Apakah salah kalau pendeta datang ke gereja naik mobil? Apakah seharusnya kita ini sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai gembala, pergi ke gereja harus naik sepeda ontel? Sehingga orang berkata pendeta tidak tahu diri, jemaatnya ke gereja jalan kaki, kok pendeta pergi ke gereja naik mobil. Ada saudara-saudara orang yang punya konsep pemikiran sedemikian. Kemudian yang ketiga, kenapa kita melihat satu kenyataan, banyak orang Kristen yang berhutang dan tidak mau membayar. Sekarang saya mau tanya terlebih dahulu kepada saudara, kalau di dalam kehidupan kita, kita berhutang kepada orang lain, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, kenapa enggak boleh? Yang tidak boleh adalah kita hutang tetapi tidak membayar, ya. Tetapi masih ada juga orang yang berpikir bahwa sebagai orang rohani, seharusnya kita ini hidupnya susah. Maka beberapa puluh tahun yang lalu ada lagu gereja Pantekostalama. Judulnya apa? Biar saya miskin di sini, tapi kaya di sorga. Nyanyinya sambil nangis-nangis lagi saking miskinnya. Ya. Kenapa bisa sampai seperti ini? Apakah Tuhan mengajarkan kepada kita semakin kita miskin, berarti kita semakin rohani? Maukah kita kaya di surga tapi miskin di bumi? Sekarang saya mau tanya kepada saudara, siapa yang mau miskin di bumi tapi kaya di surga? Tolong angkat tangan. Tidak ada yang mau, saya juga tidak mau saudara-saudara. Ya. Ada orang yang berkata, itu loh, kalau kita membaca di dalam kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Coba kita lihat saja ayatnya. Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Di situ mengisahkan tentang orang kaya dan Elazar atau Lazarus yang hidup susah ketika ada di atas muka bumi ini. Orang berkata, tuh Pak, orang kaya tidak masuk surga. Apalagi ada ayat yang mengatakan lebih mudah tali besar masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Loh, kan lebih baik kita jadi orang miskin, yang penting masuk surga. Kalau begitu mari kita rame-rame jadi rombongan orang miskin. Tidak mau saya. Ya, karena Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian. Orang dulu memberikan statement lebih baik kaya di surga, miskin di bumi tidak masalah, karena ambil dari kisah orang kaya dan Elazar ini. Tetapi saya katakan coba perhatikan di situ. Yang ada di surga pada saat itu siapa? Ada orang kaya, ada Elazar, dan ada Abraham. Nah sekarang pertanyaannya, coba perhatikan ayat yang ke-22. Di sana dikatakan, dan terjadilah bahwa orang miskin itu meninggal, dan dia dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga meninggal dan dikuburkan. Ada orang kaya, ada orang miskin, yaitu Elazar, dan ada Abraham. Kenapa yang dipilih antara orang kaya dan Elazar yang miskin? Kalau saya memilih Abraham. Abraham ketika ada di atas muka bumi, dia bukan orang miskin. Dia orang kaya. Dia orang yang sangat diberkati oleh Bapa Yahweh. Nah saya mau jadi Abraham. Hidup di bumi diberkati, mati masuk surga. Tetapi jangan seperti yang ada di dalam tulisan kaos-kaos itu. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Itu ajaran sesat yang mengajarkan kaos. Ya, saya tidak perlu sebut namanya. Saya yakin saudara tahu itu kaos. Mana ada hidup masih muda foya-foya. Kalau sudah tua kaya raya, mati masuk surga. Jangan-jangan ketika hidup foya-foya masih muda, tua menderita. Kalaupun kaya raya, mungkin itu dapat warisan dari orang tua. Dan ketika dia kaya raya, dia bisa lupa dengan kekayaannya. Akhirnya apa? Mati masuk neraka.
Dan itu tidak ada teori seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu bagaimana dengan teologi kemakmuran? Saya katakan bahwa kesalahan istilah teologi kemakmuran itu karena pengajarannya tidak berimbang. Ya. Yang diajarkan pokoknya semua berhasil, dalam arti punya uang banyak, hidupnya mewah, terus apa yang diinginkan didapat. Sehingga banyak orang yang menjadi pengikut istilah teologi kemakmuran pada akhirnya stres sendiri karena ternyata tidak seperti apa yang diharapkan. Padahal itu hanya karena manusia saja yang menciptakan istilah teologi kemakmuran. Kalau saya kembali kepada kitab suci, kalau kita hidupnya diberkati, salahkah kita? Tidak. Karena kitab suci katakan dia adalah Yahweh Yireh, Yahweh yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita. Bisa dipahami saudara-saudara? Artinya kehidupan manusia itu seperti langit. Kalau saudara lihat ke langit, seperti itu terus atau berubah-ubah? Halo? Berubah-ubah. Kadang hitam, kadang hujan, kadang cerah, kadang berawan. Seperti itulah kehidupan manusia. Nah, kesalahan teologi kemakmuran selalu berpikir kehidupan kita itu harus cerah, tidak ada awan. Itu yang disebut sukses. Ini teologi yang tidak berimbang. Makanya banyak orang yang menjadi pengikut teologi kemakmuran pada akhirnya justru stres karena tidak pernah berhasil-berhasil. Tanpa mereka sadari bahwa kita bisa survive dalam, survive itu bahasa Indonesianya kira-kira bisa bertahan lah begitu ya. Bisa tetap oke dalam keadaan susah, itu juga merupakan keberhasilan, saudara-saudara. Nah, ini yang kurang dipahami. Sehingga terciptalah teologi tandingannya. Karena ini ada teologi kemakmuran, maka ada teologi kesengsaraan. Artinya semakin kita sengsara di atas muka bumi, berarti kita semakin kaya di surga. Kita semakin rohani dan kita semakin disenangi oleh Tuhan. Padahal kitab suci Yesua mengajarkan, punyamulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Wahakfura wahatiferet leolmei olamim. Ini luar biasa. Jadi sebetulnya kita, saudara dan saya, sebagai umat-umat Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau merasa dimiliki oleh Tuhan, maka tidak seharusnya kita hidup dalam kesusahan. Lalu kembali ke kitab Amsal tadi. Amsal 23 ayat yang keempat. Kelihatannya apa yang saya sampaikan pada hari ini sepertinya bertentangan dengan Amsal 23 ayat yang keempat. Hendaklah engkau tidak bersusah payah untuk menjadi kaya, berhentilah dari pengertianmu itu. Tetapi ketika dibaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, di sana berbunyi al-tiga lehazir mibinatka khadal, bukan kadal tapi khadal. Ya, yang artinya jangan ingin kaya dengan pengertian atau cara Anda. Kalau kita ingin menjadi kaya dengan cara kitab suci, apakah salah? Tidak, sama sekali tidak salah. Karena Tuhan justru menghendaki kita menjadi orang yang diberkati, orang yang memiliki banyak harta, sehingga kita tidak mempermalukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Salomo misalkan, bukankah dia adalah seorang yang kaya raya? Bahkan kitab suci mencatat bagaimana kekayaannya yang sangat luar biasa. Itulah kekayaan Salomo. Apakah Salomo salah? Tidak. Dia menjadi kaya raya juga karena Bapa Yahweh yang memberikan kekayaan. Nah, sebagai anak raja,
bagaimana kita mendatangkan berkat supaya hidup kita diberkati secara materi, sehingga kita tidak mempermalukan Tuhan. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab suci itu sudah mengajar. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan, mereka yang ada di luar sana, mereka yang seringkali sudah bisa melakukannya. Jadi ketika saya merenungkan, orang-orang yang ada di luar, mereka tidak mengenal firman, mereka bisa mengaplikasikan firman di dalam kehidupannya, tetapi mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu sebetulnya adalah ada di dalam kitab sucinya umat Nasrani. Sementara umat Nasrani sendiri, dia mengerti firman, tetapi tidak mengerti bagaimana cara mengaplikasikan di dalam kehidupannya. Jadi kalau dipadukan, sebetulnya itu luar biasa. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajar kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana sebagai anak raja kita bisa mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan ilmiah secara pengetahuan, kalau saudara surfing di internet, maka saudara akan menemukan satu istilah yang disebut dengan law of attraction atau hukum tarik-menarik. Nah, hukum tarik-menarik ini diciptakan oleh Rhonda Byrne dengan bukunya yang berjudul The Secret. Kita lihat bukunya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah buku karangan Rhonda Byrne dengan judul The Secret. Dia mengajarkan teori bagaimana mendatangkan berkat di dalam kehidupan umat manusia yang terkenal dengan 55 times 5 manifestation technique, atau teknik memanifestasikan 55 kali 5. Saya ketika mendapatkan ini, saya mencari di internet. Kenapa kok ada 55 kali 5? Kenapa enggak 40 saja? Kenapa enggak 100? Atau cukup 10 saja? Kenapa 55 kali 5 yang terkenal dengan 55 times 5 manifestation technique? Saya tidak menemukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ketika saya melihat gematria, baru saya menemukan. Nah, kita lihat gematria. Gematria itu adalah huruf Ibrani yang dikaitkan dengan angka. Nah, di sana ada Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zayin, dan sebagainya. Di dalam huruf Ibrani itu tidak mengenal angka. Angkanya diambil dari huruf itu. Misalkan kayak Alef itu 1, Bet itu 2, Gimel itu 3, dan selanjutnya. Nah, ternyata 55 itu hurufnya adalah Nun dan He. Kalau saudara perhatikan di situ, Nun itu menjadi pengganti dari angka 50. Dan He itu menjadi pengganti dari angka 5. Nah, kita ke yang tadi. Arti daripada Nun dan He. Nah, saudara perhatikan di sini. Kenapa 55? Yaitu 50 dan 5. 50 yang dari kata Nun, dari huruf Nun, itu ternyata huruf Nun itu artinya memiliki dua makna, yaitu benih atau seed, dan bisa berarti snake atau ular, nahas. Tetapi dalam kasus ini yang dimaksud adalah benih atau seed. Kemudian He itu dari kata halal yang berarti praise. Kalau saudara melihat di gambar itu, maka di sana gambarnya tangan yang mengangkat keduanya. Itu mengandung makna gematria benih yang diserahkan. Artinya apa yang saudara inginkan itu diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita dimiliki oleh Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam yang kaya raya.
Lalu apa yang dimaksud dengan 55 time 5 manifestation technique? Maksudnya begini, saudara-saudara. Apa yang saudara inginkan ditulis 55 kali. Ya. Tetapi dengan bentuk past tense. Artinya bentuk yang sudah lampau. Artinya yang sudah terjadi. Jadi misalkan saudara ingin bisa beli rumah, harga rumah itu 100 juta misalkan. Saudara menulis, saya mengucap syukur kepada Bapak Yahweh karena saya mendapatkan uang 100 juta sehingga rumah yang saya rindukan sekarang sudah terbeli. Misalkan begitu. Saudara tulis itu sebanyak 55 kali. Bisa dipahami, saudara? Nah, kenapa 55 kali? Karena itu lambang menyerahkan benih yang kita ada kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kemudian, kenapa 5? Jadi 55 kali 5. Maksudnya apa? Ditulis 55 kali dan ditulis dalam waktu 5 hari secara berturut-turut. Kenapa kok 5 hari? Saya renungkan ternyata 5 itu melambangkan panca indera manusia. Artinya bahwa kita menyerahkan benih kita ini sepenuhnya mutlak kepada Tuhan dalam seluruh keberadaan tubuh kita. 5 panca indera itu tidak boleh berpaling daripada Tuhan. Dan ini sesuai dengan kitab 1 Kepa pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 1 Kepa pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 yang berbunyi, ketika menyerahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dia sendiri yang meneduhkan kamu. Artinya bahwa apa yang menjadi keinginan saudara yang sudah saudara tulis seolah-olah sudah terjadi, itu diserahkan mutlak sehingga seluruh eksistensi tubuh kita tidak lagi ikut campur urusannya. Misalkan ya, Pak Sarmujito, saya minta tolong untuk membawakan barang saya beratnya 25 kilo untuk dibawa ke rumah saya di Bawen. Saya bilang, Pak Jito, tolong bawain barang ini ya ke rumah saya. Oh iya Pak. Dipikul sama Pak Sarmujito dari gereja ke depan sana. Kemudian ada mobil yang lewat. Kebetulan mobil itu sopirnya Pak Sarmujito kenal. Sopirnya berhenti. Kemudian tanya, Pak mau kemana? Saya mau ke Bawen. Ayo ikut saya. Kebetulan saya mau ke Semarang lewat Bawen. Ya sudah, terima kasih Pak. Tapi saya bawa ini, nggak apa-apa, bawa saja naik. Lalu barang bawaannya itu dibawa oleh Pak Sarmujito ke atas mobil. Tetapi ketika sudah di atas mobil, barang itu tetap dipikul sama Pak Sarmujito. Nah ini satu kesalahan, saudara-saudara. Kalau kita sudah menyerahkan untuk dibawa ke Bawen menggunakan mobil, ngapain kita memikul itu lagi? Ya sudah kita serahkan, biar yang membawa mobilnya, kita duduk manis saja. Kan begitu. Nah, yang dimaksud dengan 55 kali 5, tulis 55 kali dan ditulis selama 5 hari. Artinya kita menyerah mutlak kepada Bapak Yahweh, dan setelah kita menyerahkan secara mutlak, ya sudah, kita tidak usah memikirkan lagi, kita imani saja bahwa apa yang kita sudah tulis itu menjadi nyata. Nah, saya membaca resensi dari buku The Secret ini, di situ diajarkan untuk menulis itu, kalau bisa dimulai jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Saya berpikir, kenapa kok mulainya malam hari? Saudara kita umat Islam, mereka ada istilah sholat tahajud. Ya, kalau sholat tahajud biasanya jam berapa? Jam 12 malam. Tidak pernah ada orang sholat tahajud jam 5 sore, misal. Ada enggak? Enggak ada ya. Nah, hal itu ternyata ditulis juga di dalam kitab Mazmur pasal 119.
Ketika aku terbangun pada malam hari, maka aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ini pemazmur, dia mengucap syukur ketika dia terbangun. Kalau terbangun itu artinya sudah tidur, dan itu dini hari. Kenapa seperti itu? Ternyata mulai jam 11 sampai jam 4 pagi, dalam dunia supranatural, itu aura manusia sedang terbuka. Sehingga komunikasi dalam dunia roh itu lebih mudah. Ternyata pemazmur pun tahu hal itu. Dan saudara kita umat Islam pun tahu hal itu. Tetapi seringkali umat Nasrani tidak ada yang tahu. Ketika malam-malam terbangun, ada kerentek di dalam hati. Ayo berdoa. Tuhan, capek, masih ngantuk luar biasa, besok aja deh. Atau saya mau tidur 5 menit saja. Nah, 5 menitnya orang tidur itu berapa, saudara-saudara? Bisa 2 jam, bisa 3 jam, tergantung mau bangunnya kapan. Kan begitu. Nah, sekarang yang lebih jauh lagi pertanyaannya, apa yang saya ajarkan ini apakah ada di dalam kitab suci atau Pak Yakub ngawur? Belajar dari internet? Oh tidak, semua harus mengacu kepada kitab suci. Dan ternyata itu ada di dalam kitab suci. Ada 3 ayat yang saya ingin sampaikan. Yang pertama di dalam kitab Markus pasal yang ke-11. Kita lihat Markus pasal yang ke-11. Ayatnya yang ke-24. Di situ dikatakan, oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu sedang menerima, dan itu akan terjadi kepadamu. Pertanyaan saya, ketika kita berdoa, sudah dapat atau belum? Belum, tetapi kita berpikir seolah-olah sudah dapat. Kan seperti yang tadi saya suruh nulis kan, jangan nulisnya jangan begini. Saya mengucap syukur karena saya ingin mendapatkan uang 100 juta untuk membeli rumah. Kalau seperti itu yang saudara dapatkan apa? Ingin, bukan sudah mendapatkan. Bisa dipahami saudara-saudara? Nah, ini ada di dalam kitab suci. Dulu pada saat saya akan mendapatkan tempat ini, juga saya menggunakan itu yang disebut di dalam bukunya Choyonggi yang berjudul bukan sekedar jumlah, itu yang disebut dengan istilah dimensi keempat. Dulu ketika saya dianiaya tahun 2000 ketika mengajarkan tentang nama Yahweh, saya berupaya untuk mencari tempat lain supaya bisa dipakai untuk ibadah. Ketika saya pergi ke satu tempat, saya tahu tempat itu akan dijual, saya temui orangnya. Pak, betulkah tanah Bapak akan dijual? Oh iya Pak, betul Pak. Bapak siapa? Saya pendeta Yakub Pak, dari gereja itu. Oh iya Pak, cuman saya sudah di warning seseorang, kalau pendeta Yakub mau beli tanah, jangan dijual sama beliau, karena ajarannya sesat. Nanti Bapak bisa kena masalah karena menjual tanah kepada orang yang mengajarkan ajaran sesat. Nah pada saat itu suasana itu sudah mengerikan sekali. Kalau bisa saya itu dimakan habis saudara-saudara. Tapi kan saya tidak mau peduli. Bagi saya punya keluarga. Kalau saya tidak mengajarkan yang benar sesuai dengan kitab suci, keluarga saya akan binasa. Dan saya tidak rela itu. Karena itu apapun yang terjadi, tidak masalah bagi saya. Saya dilaporkan polisi, dilaporkan Linmas, ke Kementerian Agama, dulu Departemen Agama, sampai ke umat Islam. Ada selebaran-selebaran yang menghina Islam, dikatakan saya yang membuat. Saya sempat disidik polsek di sini. Saya tidak pernah takut, karena saya mengajarkan kebenaran, dan saya tidak mau keluarga saya binasa. Nah pada saat itu tidak mungkin bagi saya untuk bisa membeli tanah. Pergi ke tempat lain, jawabannya semua sama. Saya tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Mungkin setan yang ketakutan kalau saya diizinkan Tuhan mendirikan gereja. Kemudian saya menggunakan dimensi yang keempat.
Saya ciptakan di dalam pikiran saya ada satu gedung besar, kanan kirinya kosong. Kemudian saya melihat ada orang-orang muda, kaum muda kita sedang main drum. Saya melihat jam 12 malam, tidak ada orang yang komplain. Dan saya melihat kursinya semua berwarna putih. Itu betul, saudara-saudara. Saya sempat ngomong waktu itu, Pak Cito, dengar enggak waktu itu? Ya, saya pernah menyampaikan, kita akan memiliki gedung gereja yang cukup besar di kota ini. Bangkunya di dalam semua berwarna putih. Ini semua sudah menjadi nyata, saudara-saudara. Maka tidak menutup kemungkinan, kalau sekali waktu kelak berkat itu datang, kursi putih ini akan saya ganti menjadi kursi yang kalau di tempat, kalau didudukin tidak keras seperti sekarang. Ya, empuk. Asal tidak terlalu empuk, nanti keenakan jadi pada ngantuk ketika firman disampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ciptakan itu. Dan apa yang saya ciptakan sampai saya membuka mata pun, saya masih bisa melihat itu. Dan akhirnya menjadi nyata dan saudara bisa ikut menikmati bersama. Jadi apa yang saudara tulis itu harus saudara ciptakan. Ya, karena orang yang tidak mengenal Bapa Yahweh, mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya untuk menciptakan dalam dimensi yang keempatnya, maka mereka mengaplikasikannya dengan cara menulis. Ya. Nah, kita lihat satu lagi, saudara, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15. Ini sebagai landasan apa yang saya ajarkan, apakah itu ada di dalam kitab suci. Kejadian 15, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Yang demikian bunyinya. Tetapi datanglah firman Yahweh kepadanya dengan mengatakan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan dia yang keluar dari benihmu. Ia yang akan menjadi ahli warismu. Dan dia membawanya keluar dan berfirman, lihatlah ke langit dengan seksama, dan hitunglah bintang-bintang itu, seandainya engkau dapat menghitungnya. Dan dia berfirman kepadanya, demikianlah kelak keturunanmu. Lalu percayalah dia kepada Yahweh, dan dia memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham disuruh keluar malam hari. Nah, ini juga malam waktunya, ya. Mengaplikasikannya malam hari. Kan dikatakan lihatlah bintang-bintang di langit. Kalau siang kelihatan enggak bintang? Enggak kelihatan. Artinya malam hari. Dia bilang, keluar lihat bintang-bintang di langit. Coba hitung. Mungkin Abraham menghitung 1, 2, 3. Wah, buyang juga karena saking banyaknya. Lalu Bapak Yahweh katakan apa? Seperti itulah kelak keturunanmu. Sekarang terbukti atau enggak? Terbukti. Ya, semua keturunan Bapak Abraham banyak dan ditakuti dunia lagi. Jadi bahwa apa yang disebut dengan law of attraction atau hukum tarik-menarik itu menstimulasi kekuatan alam bawah sadar yang sebetulnya setiap manusia itu memiliki, tetapi manusia tidak mampu memunculkannya. Biasanya muncul pada saat-saat tertentu. Dan itu tidak menyalahi firman. Ya. Kapan munculnya? Saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar kisah-kisah berikut ini. Ada seseorang yang dikejar anjing. Anjingnya gede. Mungkin jenis anjing herder yang gede itu apa namanya itu? Yang besarnya semanusia. Ada kan itu jenis itu ya? Wah, saking takutnya dia lari luar biasa. Di depan ada sungai yang lebarnya 4 meter. Saking takutnya orang ini bisa seperti terbang. Dia bisa meloncati sungai itu. Ini kejadian-kejadian nyata, saudara-saudara. Kemudian ketika beberapa tahun yang lalu, pernah terjadi perang saudara antara orang di Kalimantan, orang suku Dayak dengan suku Madura. Saya sempat dikirimi foto videonya. Ada orang Madura dihantam kepalanya pakai mandau,
sepertiga, saudara-saudara. Sepertiga itu dihantam jeder sampai mempleh-mempleh begitu. Tapi dia masih bisa lari. Ya mungkin tetap mati juga, tetapi dia masih punya kemampuan untuk lari, saudara-saudara. Kemudian saya juga pernah menceritakan kepada saudara sebuah kisah. Ada orang lumpuh yang ada di rumah sakit. Ternyata rumah sakit itu terbakar. Saking hebatnya kebakaran itu, ada beberapa orang lumpuh tiba-tiba bisa berjalan dan meninggalkan kursi rodanya. Ada orang yang duduk di kursi roda sedang menikmati pemandangan, di depannya ada kolam renang. Tanpa dia sadari, dia melihat ada bayi merangkak mau menuju ke kolam renang tersebut. Artinya bayi itu akan terjun ke kolam renang. Tetapi dengan kekuatan alam bawah sadarnya, tiba-tiba dia bisa bangun dari kursinya, dia bisa mengambil bayi itu, menyelamatkannya dari jatuh ke kolam renang. Ini adalah kekuatan alam bawah sadar yang sebetulnya setiap manusia memiliki. Cuman seringkali muncul hanya saat-saat tertentu. Kalau saya renungkan, tahun 2001 ketika saya berhadapan dengan banyak instansi pemerintah dan saudara kita umat Islam yang difitnah. Katanya saya menghina agama Islam sehingga selebaran-selebaran yang anti, yang menghina Islam itu diserahkan ke kantor polisi, diserahkan kepada mereka dengan mengatakan ini Pak Yakub yang bikin. Saya bisa menjelaskan kepada mereka dengan tenang. Itu juga kekuatan supranatural yang ada di dalam diri saya, yang tidak pernah muncul sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kita melihat satu kenyataan, banyak orang yang melakukan law of attraction gagal. Banyak orang yang menciptakan dimensi keempat di dalam pikirannya, tetapi gagal. Nah, faktor-faktor apakah yang menyebabkan kegagalan law of attraction itu? Hukum tarik-menarik itu gagalnya di mana? Saya melihat ada 6 hal yang menjadi penyebab kegagalan. Saudara mungkin sudah menciptakan dalam dimensi keempat saudara apa yang saudara inginkan. Mungkin saudara juga sudah menulis 55 kali dan saudara sudah menulis itu selama 5 hari. Dan mungkin sudah menjelang sekian waktu lamanya, tetapi tidak pernah terjadi sesuatu. Yang pertama, faktor penyebab kegagalannya adalah ketika saudara menulis atau ketika saudara memikirkan di alam pikiran saudara, saudara tidak berharap mutlak kepada Bapa Yahweh, Tuhan yang memiliki saudara. Kita ini harus menyadari bahwa kita ini miliknya Bapa Yahweh. Pribadi kaya raya pencipta alam semesta dan langit bumi beserta isinya. Tetapi seringkali ketika kita mengalami permasalahan hidup, khususnya masalah keuangan misalkan, siapa yang menjadi tumpuan di dalam pikiran saudara untuk menyelesaikan masalah? Yang seringkali terjadi yang ada dalam pikiran kita, orang kaya. Oh, orang kaya itu mungkin yang bisa menolong saya. Setelah saya menulis ini, mungkin orang kaya itu yang akan menolong saya. Mungkin pejabat pemerintah itu yang akan menolong saya karena dia punya otoritas. Nah, ini yang menjadi penyebab kegagalan. Kenapa? Kita membuka di dalam kitab Yirmiyahu, pasal yang ke-17, ayat yang ke-5. Yirmiyahu pasal yang ke-17, ayat yang ke-5, bunyinya apa? Beginilah firman Yahweh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya serta hatinya menyimpang dari Yahweh. Jadi kalau saya berikan perumpamaan Pak Sarmujito tadi, sepertinya apa? Pak Sarmujito naik mobil, bawa barang yang berat, tetapi barangnya masih dipikul, ya. Seperti itu kira-kira. Dan itu pernah terjadi di dalam firman Tuhan ditulis.
Ya, bukan model Pak Sarmujito bawa beban, bukan itu. Tetapi kasusnya hampir sama. Coba kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-40. Kitab Kejadian pasal yang ke-40. Di sana mengisahkan tentang kehidupan Yosef atau Yusuf. Sebagaimana kita ketahui bahwa Yosef adalah anak Yakub yang sangat dikasihi oleh ayahnya dan tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya iri, kemudian dia dimasukkan di sumur tua, akhirnya dijual ke Mesir, ke Mitsraim. Nah, di sana difitnah lagi sama tante Potifar. Dia masuk penjara. Nah, perhatikan, ini kisahnya ketika dia ada di dalam penjara. Ketika dia ada di dalam penjara, di sana dia mengartikan arti mimpi juru minuman dan juru makanan Fir'aun, Paro. Ya. Perhatikan ayat yang ke-14 dari Kejadian 40. Namun, seandainya engkau mengingat aku pernah bersamamu pada saat keadaanmu menjadi baik, maka aku mohon kepadamu melakukan kebaikan kepadaku, dan engkau harus membuat Paro atau Fir'aun mengingat aku, sehingga engkau mengeluarkan aku dari rumah ini. Ini adalah ketika Yosef mengartikan mimpi juru minuman. Juru minuman diartikan mimpinya nanti akan memegang kembali jabatannya. Bisa dipahami, saudara-saudara? Nah, karena itu Yosef ngomong sama juru minumannya, nanti ya, ini kalau saya rekonstruksikan, kalau kamu keluar dari penjara, tolong ingat aku ya. Kalau aku pernah bersamamu, dan aku pernah mengartikan mimpi kamu, aku pernah memberikan kebaikan kepada kamu, tolong kamu ingat aku ya. Kan gitu. Nah, sekarang perhatikan lagi ayat yang ke-23. Dan pemimpin juru minuman itu tidak ingat akan Yosef, bahkan dia melupakannya. Loh, kenapa yang sudah diwanti-wanti kok seolah-olah seperti tidak tahu diri? Saya membaca kitab apokrif yang lain, Sefer Hayasar, ketika Yosef ngomong sama juru minuman, nanti ya kalau kamu keluar, tolong ingat aku. Rupanya itu membuat Yahweh cemburu, saudara-saudara. Bukankah selama ini Yosef hidupnya selalu disertai oleh Bapa Yahweh, tetapi dia berharap kepada juru minuman. Dan ini membuat Yahweh cemburu. Dan kalau kita melihat ayat 23, dan pemimpin juru minuman itu tidak ingat akan Yosef, bahkan dia melupakannya. Di dalam kitab yang saya baca, ternyata ada peranan Yahweh yang membuat kepala juru minuman itu melupakan Yosef. Saudara-saudara. Kenapa? Karena Yahweh cemburu, dan itu sesuai dengan ayatnya. Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-14. Kilo tistagawe le'el akhir ki Yahweh kanasmu el kanahu. Sebab kamu tidak boleh menyembah kepada sembahan lain, karena Yahweh yang namanya cemburuan, dia Elohim yang cemburu. Jadi ketika Yosef mengharapkan pertolongan dari kepala juru minuman, itu menurut Bapa Yahweh, dia melupakannya. Seharusnya Yosef tetap mengingat hanya kepada Bapa Yahweh saja, berharap kepada dia. Bukankah Bapa Yahweh mampu membuat Yosef keluar dari penjara akibat difitnah dengan caranya Tuhan? Nah, ini artinya ketika saudara sudah menulis apa yang menjadi impian saudara, sudah menulis 55 kali, sudah dibaca selama 5 hari, saudara sudah menciptakan di dalam alam pikiran saudara, tetap di dalam pikiran kita tidak boleh berharap kepada siapapun. Paham saudara-saudara? Ini yang pertama. Jadi kalau saudara berharap kepada siapapun, ini membuat rontok semua yang sudah saudara tulis itu. Tidak ada artinya. Dan ini bukan hanya meminta masalah kekayaan, masalah kesehatan, masalah jodoh, masalah apa saja. Bisa. Kalau kita imani. Kemudian yang kedua,
yang menyebabkan kegagalan hukum tarik-menarik, law of attraction, atau apa yang kita ciptakan di dalam alam pikiran kita adalah karena ketika kita melakukan itu ada kebencian di dalam hati kita. Ya. Dan itu ada di dalam kitab Matius pasal yang kelima. Coba kita lihat kitab Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-23 sampai 24. Kemudian, apabila engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan di sana engkau teringat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadapmu, tinggalkanlah persembahanmu di sana di depan mezbah itu, dan pergilah, biarlah engkau didamaikan terlebih dahulu dengan saudaramu, dan kemudian datanglah, persembahkanlah persembahanmu itu. Jadi ketika orang akan mempersembahkan sesuatu, akan berdoa kepada Tuhan, sebelum saudara melakukan itu, saudara harus mengoreksi hati kita. Apakah hati kita ada kebencian terhadap orang lain? Terlebih terhadap keluargamu sendiri. Kalau sampai itu ada, saudara boleh menulis bukan 55 kali 5 kali. Saudara mau menulis 5.555 kali sampai tangannya pegel, pulpen saudara habis semuanya, tetap tidak akan ada artinya. Karena ini dianggap punya kejahatan di dalam hidup saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan punya pikiran untuk membalas dendam. Kita lihat di dalam kitab Yakub pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Kamu meminta, tetapi kamu tidak menerima, sebab kamu meminta dengan jahat, bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu. Artinya saudara menulis, saudara menciptakan dalam dimensi keempat, dengan tujuan nanti kalau sukses, saya akan balas dendam dengan apa yang saya miliki ini. Nah, itu yang membuat apa yang menjadi impian kita tidak akan pernah terlaksana. Yang keempat, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Kita membuka di dalam 1 Kepa pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Para suami dengan cara serupa ketika hidup bersama dalam kebijaksanaan, haruslah menunjukkan rasa hormat kepada istri seperti kepada bejana yang lebih lemah, dan selaku teman pewaris anugerah kehidupan, supaya doa-doamu tidak terhalang. Apa yang kita ciptakan dalam dimensi keempat, apa yang saudara tulis itu tidak terhalang. Artinya saudara harus mengasihi keluarga saudara dengan sungguh-sungguh. Saudara bertanggung jawab bagi keluarga saudara. Jangan kita mau menurut diri kita sendiri. Bukankah hal ini yang seringkali terjadi? Dulu ketika hidupnya susah, setia dengan pasangannya. Giliran uangnya banyak, pasangannya nambah lagi. Nambah istri, ya kan? Nah, ini yang Tuhan tidak kehendaki. Kemudian yang menjadi penyebab kegagalan hukum tarik-menarik atau apa yang saudara ciptakan sehingga apa yang Tuhan mau saudara hidup sukses tidak menjadi nyata. Yang kelima adalah mengeluh. Tuhan tidak suka dengan keluhan manusia. Kita lihat di dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-39. Apakah umat manusia yang hidup harus mengeluh atas dosa-dosanya? Di dalam kitab terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia berkata begini, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki supaya kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Jadi jangan mengeluh. Kalau ditanya, Pak, apa kabar? Ya begini Pak, dari dulu susah saya hidupnya. Nggak tahu ya, dari dulu kere, sekarang kere kok sampai selamanya mungkin saya kere terus. Jadilah menurut apa yang kau ucapkan. Saya ingatkan bahwa takdir itu tidak sama dengan nasib. Kalau takdir,
saudara tidak bisa mengubahnya. Misalkan saudara punya orang tua, saudara dilahirkan dari orang tua yang saudara miliki sekarang, yaitu takdirmu. Kalau saudara ditakdirkan menjadi laki-laki, itu takdirmu. Nggak usah pengen jadi perempuan. Mau operasi kelamin sekalipun, nggak pernah ada orang yang operasi kelamin pada akhirnya hamil. Nggak ada. Itu sudah takdir. Tetapi kalau nasib itu bisa diubah. Saya kenapa nasibnya dilahirkan di desa? Bisakah saudara ubah menjadi hidup di kota? Bisa. Kalau saudara nasibnya dari keluarga miskin, bisakah saudara ubah menjadi orang yang diberkati? Bisa. Beberapa waktu yang lalu pernah ada di televisi, ada seorang anak perempuan lulus S1, dia ketika akan diwisuda, dia naik becak yang menggenjot becaknya ayahnya sendiri karena ayahnya berprofesi sebagai tukang becak. Tetapi dia mengumpulkan uangnya untuk membiayai anaknya sampai anaknya lulus dengan predikat cum laude. Dan akhirnya dia ditawarkan waktu diwawancarai di Hitam Putih, ada orang yang memberikan beasiswa untuk ambil master di Inggris. Bukankah ini semua nasib yang diubah? Betul enggak? Jadi jangan menyerah kepada nasib. Pak, memang nasibku sudah begini, mau apa lagi? Lah ya, nasibmu itu nasib apa? Apakah nasibmu itu memang nasib hidup susah? Ya jangan diimani hidup susah terus. Paham saudara-saudara? Kemudian hal yang keenam yang menjadi penyebab kegagalan law of attraction, apa yang saudara ciptakan di dalam pikiran dimensi keempat saudara, gagal karena melanggar firman. Misalkan saudara menciptakan dalam dimensi keempat saudara, atau saudara menulis 55 kali dan dibaca sampai 5 kali, ditulis 5 kali. Tetapi yang saudara tulis, saya sudah menjadi suaminya si A. Padahal si A ini istrinya orang lain. Saya menjadi istrinya si A. Padahal itu istrinya orang lain. Nah ini yang Tuhan tidak izinkan, saudara-saudara. Ya. Saudara yang sekolah, bisakah menciptakan dimensi keempat dengan sistem law of attraction ini? Bisa. Saudara misalkan ingin bisa naik kelas, atau saudara ketika lulus sekolah, saudara ingin sekolah di tempat yang favorit, saudara bisa ciptakan itu, tulis bahwa saya sudah menjadi siswa di situ. Tetapi infrastrukturnya dipersiapkan. Jangan nulis-nulis saja, belajar pun tidak mau. Ditanya tidak bisa apa-apa. Nanti yang disalahkan Tuhan, aku sudah nulis tanganku sampai pegel, tidak bisa, ini bagaimana? Ya itu salahmu sendiri. Bisa dipahami saudara-saudara. Saudara ingin diberkati Tuhan, tapi mental saudara mental orang kere. Ya tidak bisa. Mental orang kaya itu apa? Bangun pagi-pagi. Jangan bangunnya aja jam 11 siang. Nanti sudah bangun, makan, habis makan nonton televisi. Perut sudah kenyang, siang ngantuk, tidur lagi. Nanti bangun, minta makan, tidak ada, ngamuk-ngamuk, istrinya diamuk. Lah ini orang seperti ini kok mau bikin law of attraction? Tidak akan mungkin terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi untuk anak sekolah pun bisa. Karena itu jangan saudara berdoa dengan doa Bapak kami jika saudara benci terhadap orang kaya atau berharap kepada orang kaya. Saudara tidak akan berhasil. Tetapi tetap kita berharap hanya kepada siapa? Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes yang memberikan tuntunan di dalam kehidupanmu. Tetapi saudara-saudara perhatikan, kalau saudara sudah mendapatkan apa yang saudara mau, mungkin saudara yang nonton video ini, saudara belum mengaku menerima Bapa Yahweh
di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, saudara sudah pernah melakukan itu sehingga menjadi orang berhasil, jangan saudara pikir ini menjadi tolak ukur kebenaran di dalam kehidupan kita. Bukan. Ya. Ini hal yang berbeda. Contohnya, coba kita membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-21 mulai. Saya akan tanya kepada saudara, tolong perhatikan. Di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pertanyaan saya, siapa yang berbicara ini? Matius pasal 7 ayat yang ke-21 yang berbicara siapa? Yeshua. Kemudian di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan. Siapa yang memanggil Yeshua Tuhan? Orang Kristen. Tetapi dikatakan belum tentu masuk surga. Nah kenapa? Ayat yang ke-22. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir setan, dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Perhatikan, siapa yang bisa mengusir setan, siapa yang bisa melakukan mujizat, dan siapa yang bisa bernubuat menurut ayat ini. Itu bukan orang Kristen biasa-biasa. Itu orang yang sudah dipakai oleh Tuhan. Setidak-tidaknya dia pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dan dia adalah orang yang hebat. Mungkin diberkati, mujizat dinyatakan. Karena itu saya katakan mujizat dan berkat jangan dijadikan tolok ukur kebenaran. Mentang-mentang saya bisa mendapatkan mujizat, mentang-mentang berkat datang kepada saya, berarti kehidupanku benar. Tidak. Ayat yang ke-23 katakan, dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu yang mengerjakan kedurhakaan. Kamu yang mengerjakan apa? Kedurhakaan. Orang yang durhaka itu orang yang bagaimana? Yang tidak mengakui orang tuanya. Berapa banyak orang yang durhaka kepada Bapa Yahweh. Dia adalah Bapa surgawi kita. Tetapi tidak mau mengakui. Menyebut namanya saja anti. Tidak mau. Artinya tidak memiliki kasih kepada Bapa Yahweh. Indikasinya bagaimana? Saya seringkali umpamakan bagi anak-anak muda. Orang-orang muda kalau sedang jatuh cinta, dia ngobrol sana sini nanti menyebut nama kekasihnya. Ngobrol sana sini lagi-lagi menyebut kekasihnya. Kenapa? Karena saking cintanya. Nah kalau orang mengatakan aku mengasihi engkau Tuhan, Tuhan yang mana? Menyebut nama Yahweh saja tidak mau, anti. Bahkan ada yang mengatakan, Pak, jangankan kok saya menyebut nama Yahweh, mendengar nama Yahweh saja najis bagi saya. Ini orang sangat keterlaluan. Masih untung tidak dibuat budek, tidak dibuat tuli. Ini luar biasa sekali, saudara. Itu orang yang durhaka. Lah surga miliknya Yahweh. Lah kok tidak mau menyebut pemiliknya surga. Malah surga yang lain, surga yang dimiliki yang disebut. Nah nanti ketemu para teroris di sana. Ketemu surga-surga yang lain. Kita ini akan masuk ke Shamayim, ke surga tempat di mana orang-orang saleh berkumpul. Dan itu pemiliknya adalah Yahweh Elohim. Jadi jangan main-main soal nama Yahweh. Di dalam kitab Roma dikatakan Kikol Asyer Yikra Besem Yahweh Yimalet. Sebab dalam nama Yahweh itulah yang akan menyelamatkan. Artinya apa? Nama Yahweh itu membawa keselamatan. Karena antara Yahweh dengan Yeshua itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Yeshua itu ya Yahweh dalam wujud manusia. Karena itu saya tidak setuju kalau dikatakan Yeshua itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Bukan. Yeshua itu 100% Tuhan dan 100% berwujud manusia. Jadi wujudnya saja manusia, tetapi dia Tuhan. Nah ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya doa Bapak kami yang ke-9 ini akan memberkati di dalam kehidupan saudara. Sehingga kalau saudara mengeterapkan tidak ada lagi di dalam kehidupan kita hidup yang susah. Saudara hanya mengharapkan belas kasihan orang,
menggerutu sana sini dan sebagainya, tetapi saudara menjadi orang yang diberkati oleh Bapa Yahweh. Amin buat firman.